Muhammadin wassalatu Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rifda Farida selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir tematik. Dan tak lupa teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat nikmat berupa iman dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tak lupa salat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda agung kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang, yakni agama Islam. Baik, kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul dengan iddah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Salma Kamila, yang kemudian saya sendiri Umnia Nisrina, yang kemudian Wardatut Dania, Wafa Fauziah, dan Kanadira. Sebelum diskusi ini kami mulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja yang kemudian yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama kepada Wafa Fauzia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan materi yang pertama. Maaf, next slide. Ya, baik, yang pertama di sini ada pengertian iddah. Iddah ini berasal dari kata al-ad dan al-ihsa, yang artinya adalah sesuatu yang dihitung oleh perempuan. Iddah adalah suatu masa di mana seorang wanita itu menunggu untuk menikah kembali setelah suaminya meninggal atau setelah diceraikan oleh suami sebelumnya. Nah, setelah adanya sebab ditinggal atau diceraikan oleh suaminya, setelah itu baru terhitung masa iddahnya, yang nanti akan disampaikan masa-masanya. Nah, iddah ini udah berkembang pada sejak zaman jahiliyah. Tapi orang-orang pada masa terdahulu itu belum sepenuhnya menerima iddah, belum sepenuhnya menggunakan iddah. Dan barulah iddah ini ditetapkan setelah Islam datang di tengah-tengah mereka, dengan alasan bahwa iddah itu bisa membawa kemaslahatan. Next. Kemudian dasar hukum disyariatkannya iddah. Dasar hukum disyariatkannya iddah itu kewajiban iddah itu kan diwajibkan berdasarkan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 228, yang mana artinya itu wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu pada 3 kali quru. Quru itu berarti suci atau haid. Di sini nanti ada beberapa pendapat yang berbeda. Nah, ada beberapa sebab adanya iddah, yaitu yang pertama sebab meninggalnya suami. Jadi iddah itu diwajibkan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, baik setelah atau sesudah bersetubuh dengan si suaminya itu. Kemudian ada yang kedua, sebab bercerai. Sebab bercerai maksudnya di luar meninggal gitu ya, jadi cerai. Nah, sebab bercerai ini iddahnya diwajibkan karena sebab talak atau karena sebab yang lainnya. Jadi talaknya karena bercerai karena telah menjatuhkan talak, kemudian di situ terhitung masa iddahnya. Tapi iddah itu juga bisa hukumnya jadi enggak wajib bagi wanita yang bercerai sebelum berhubungan badan. Nah, iddah wajib bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya, baik karena cerai kematian ataupun cerai karena faktor lain. Ada dalil yang jadi landasannya, yaitu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 234, yang mana bunyinya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka para istri-istri ini
itu menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai pada masa akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagi mereka mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan kemudian ada firman lainnya pada surat Al-Ahzab ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min min iddatin attadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Tapi berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Kemudian pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dania. Selanjutnya yaitu macam-macam iddah. Yang pertama, iddah karena cerai mati. Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu ada dua keadaan. Yang pertama, jika perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tolak ayat 4, yang artinya perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, maka iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Nah, keumuman ayat ini dikuatkan pula dengan hadis Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu an, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah, telah menceritakan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Al-Miswar bin Makhramah bahwasanya Syubai'ah al-Aslamiyah melahirkan beberapa hari setelah suaminya wafat. Lalu ia pun menemui Nabi dan meminta izin untuk menikah. Maka Nabi pun mengizinkannya. Kemudian yang kedua yaitu jika perempuan tersebut tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Kemudian yang kedua yaitu iddah cerai hidup. Wanita yang dicerai dalam posisi cerai hidup ada 2 macam, yakni wanita yang dicerai dengan talak roj'i atau talak yang masih bisa dirujuk, kemudian wanita yang ditalak dengan talak ba'in atau talak 3. Wanita yang dicerai dengan talak roj'i terbagi menjadi beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wanita yang masih haid. Masa iddah wanita jenis ini adalah 3 kali haid atau 3 kali suci. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka hingga 3 kali quru. Nah, mengenai pengertian quru sendiri ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan quru artinya haid, sedangkan pendapat yang kedua mengatakan quru adalah suci.
Pendapat yang pertama berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang artinya sesungguhnya Ummu Habibah pernah mengalami pendarahan. Lalu dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi memerintahkannya untuk meninggalkan sholat pada hari-hari kuruknya atau haidnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, Ibnul Qayyim rahimahullah merojihkan pendapat ini bahwa lafadz kuruk tidak digunakan dalam syariat kecuali untuk pengertian haid dan tidak ada satupun digunakan untuk pengertian suci, sehingga memahami pengertian kuruk dalam ayat ini dengan pengertian yang sudah dikenal dalam bahasa syariat yang baik. Jadi kuruk di sini yang dimaksudkan adalah masa haid. Kemudian yang kedua yaitu wanita yang tidak haid, baik karena belum pernah haid atau sudah menopause. Nah, bagi wanita yang seperti ini, masa iddahnya adalah 3 bulan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah At-Tolak ayat 4 di atas. Next. Kemudian yang ketiga yaitu wanita hamil. Wanita yang hamil bila dicerai maka masa iddahnya sampai melahirkan, sebagaimana yang juga telah disebutkan dalam Quran surah At-Tolak ayat 4 di atas. Kemudian yang keempat yaitu wanita yang terkena darah istihadah. Wanita yang terkena darah istihadah memiliki masa iddah yang sama dengan wanita haid. Kemudian bila ia memiliki kebiasaan haid yang teratur, maka wajib baginya untuk memperhatikan kebiasaannya dalam haid dan suci. Apabila telah berlalu 3 kali haid, maka selesailah masa iddahnya. Kemudian yang kelima yaitu wanita yang ditalak bain atau talak 3. Wanita yang telah ditalak 3 hanya menunggu sekali haid saja untuk memastikan dia tidak sedang hamil. Hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah bahwa wanita yang dicerai dengan 3 kali talak, maka masa iddahnya sekali haid saja. Dengan haid sekali ini berarti sudah terbukti bahwa rahim kosong dari janin dan setelah itu ia boleh menikah lagi dengan lelaki lain. Next. Kemudian yang keenam, wanita yang melakukan gugat cerai atau khulu. Wanita yang berpisah dengan sebab gugat cerai, maka masa iddahnya sekali haid. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya dari Ar-Rubayyi bintu Muawwiz bin Afra bahwa beliau mengajukan gugat cerai pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi memerintahkannya untuk menunggu iddahnya 1 kali haid. Kemudian yang ketujuh, wanita yang belum digauli. Maka bagi wanita jenis ini tidak mempunyai masa iddah, artinya boleh langsung menikah setelah dicerai oleh suaminya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 49 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Umnia Nisrina. Baik, terima kasih. Yang kemudian macam-macam iddah. Waktu nunggu iddah dalam hukum Islam diatur dalam pasal 153 ayat 2 sampai dengan 6. Yang pertama yaitu pasal 2. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabla dukhul, waktu tunggu ditetapkan selama 130 hari. Yang kemudian apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.
dan bagi yang tidak lagi haid ditetapkan selama 90 hari. Dan kemudian apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Kemudian apabila perkawinan putus karena kematian, seorang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Next. Yang kemudian pasal 3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas qoblah dukhul. Yang kemudian pasal 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung semenjak kematian suami. Yang kemudian pasal kelima, waktu tunggu bagi istri yang pernah haid, sedang pada waktu menjalani iddah tidak karena menyusui, masa iddahnya 3 kali waktu suci. Yang kemudian pasal 6, bila bukan karena menyusui, maka iddahnya selama 1 tahun. Akan tetapi, bila dalam waktu 1 tahun tersebut ia berhak hidup kembali, maka iddahnya menjadi 3 kali waktu suci. Next. Kemudian, kewajiban suami selama masa iddah. Memberikan belanja, pakaian, dan tempat tinggal jika si istri tidak durhaka. Kemudian memberikan nafkah dan tempat tinggal untuk istri yang masih dalam iddah talak bain dalam keadaan hamil dan hanya memberi nafkah jika si istri tidak hamil. Kemudian kewajiban istri selama masa iddah wajib tinggal di rumah yang disediakan suami yang menceraikannya. Yang kemudian yang akan disampaikan oleh Salma. Ini saya persilahkan. Ya baik, saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya ada penafsiran ulama, tafsir mengenai iddah. Iddah itu tadi sudah dijelaskan merupakan masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang istri yang putus perkawinan dengan suaminya. Baik karena perkawinan itu karena mati atau juga karena perceraian. Nah, masa iddah itu adalah masa di mana seorang perempuan tidak dibolehkan menerima pinangan atau menerima khitbah dan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain selama masa iddahnya belum habis dan waktu tunggu itu telah ditentukan oleh syarat beberapa lamanya. Adapun fungsi iddah yaitu bagi seorang wanita yang sudah dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, untuk menunjukkan terbebasnya janin dalam rahimnya, menjaga keberlangsungan nasab atau keturunan sebagai masa berkabung, sebagai introspeksi diri, untuk mencegah adanya penyakit menular seksual, dan untuk mengendalikan hasrat seksual. Next. Selanjutnya itu ada penafsiran ulama fikih mengenai iddah. Nah, penafsiran ulama fikih mengenai iddah ini ada pertimbangan juga dari para ulama tentang iddahnya wanita yang ditinggal oleh suaminya karena wafat. Nah, ini ada beberapa pertimbangan atau kesepakatan. Yang pertama adalah bahwa wanita yang sedang iddah itu tidak boleh berhias. Terus yang kedua juga itu tentang boleh atau tidaknya meninggalkan rumah atau menginap di tempat lain.
Pada beberapa jumhur ulama memberikan pendapat wanita yang setelah melaksanakan masa iddah tidak diperbolehkan keluar rumah di malam hari walaupun untuk melaksanakan iddah. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Iddah adalah suatu masa di mana seorang wanita menunggu untuk menikah setelah suaminya meninggal atau menceraikannya. Kemudian macam-macam iddah. Iddah karena cerai mati, iddah karena cerai hidup, wanita yang hamil, iddah karena istihadah, talak 3 atau talak bain yang kemudian melakukan gugat cerai atau khulu, dan wanita yang belum digauli. Selama masa iddah belum habis, maka suami masih mempunyai kewajiban terhadap istri yang dicerai. Kewajiban tersebut adalah memberikan belanja, pakaian, nafkah, dan tempat tinggal untuk istri yang masih dalam masa iddah talak bain dalam keadaan hamil, dan hanya memberi nafkah jika si istri tidak hamil. Sedangkan kewajiban istri selama masa iddah adalah wajib tinggal di rumah yang disediakan suami yang masih menceraikannya. Baik, syukron. Dan sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman semuanya, apakah ada yang ditanyakan terkait materi kami? Kami buka di termin 1. Saya izin bertanya, bagaimana hukumnya laki-laki menikahi janda yang jandanya masih dalam masa iddah? Terima kasih. Saya izin bertanya, kenapa laki-laki tidak mempunyai masa iddah? Terima kasih. Saya izin bertanya, apa sih hukumnya jika seseorang melanggar iddahnya? Ya, baik, syukron kepada teman-teman penanya. Baik, teman-teman pemakalah, apa yang Anda ingin menjawab? Saya izin menjawab pertanyaan dari Ukhti Lutfiyah. Tadi pertanyaannya, gimana hukumnya bagi laki-laki yang menikahi janda yang masih dalam masa iddah? Nah, jadi kan janda atau bekas istri yang baru bercerai karena ditinggal mati ataupun dicerai hidup, itu kan setelah itu kan ada masa iddahnya. Nah, masa iddahnya ini tuh ada ketentuan-ketentuannya gitu kan, sampai berapa hari gitu kan. Nah, terus dia juga, si perempuan yang masih dalam masa iddah ini tuh jelas-jelas diharamkan untuk menikah lagi, karena tadi tuh tujuan-tujuannya yang emang udah disampaikan sama pemakalah tadi. Jadinya hukumnya ini sama aja kayak melanggar masa iddahnya gitu.
Ini kayaknya sedikit menyangkut tadi pertanyaan dari siapa, Tanzila. Jadi kalau misalnya perempuan ada laki-laki yang menikahi janda yang masih dalam masa iddah, itu terhukumnya bisa dibilang haram gitu ya. Karena jelas-jelas pada masa iddah ini si mantan istri ini, si janda ini tidak boleh menikah. Walaupun kalau misalnya dia tetap melaksanakan pernikahan antara si janda yang masih iddah ini dan laki-laki lain, misalnya dia masih tetap melangsungkan pernikahan, maka pernikahan keduanya ini dikategorikan bisa kita bilang itu tidak sah. Jadi nggak boleh dalam pernikahan yang istrinya ini, yang wanitanya ini masih dalam masa iddah gitu. Terima kasih, mungkin dari saya itu aja. Ya baik, syukron. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tanzila. Untuk pertanyaan Tanzila tadi juga kurang lebih ada kaitannya terkait yang dijawab sama Wafa tadi. Ya jadi harus nunggu waktu dulu karena takutnya tuh nanti kalau tiba-tiba hamil, nah anak yang dikandung itu tuh nggak tahu anak siapa gitu, dan kayak anak syubhat gitu lah, karena tidak tahu itu anaknya siapa, tidak jelas bapaknya tuh siapa gitu. Yang kemudian kenapa laki-laki itu tidak ada masa iddah gitu kan? Berbeda karena laki-laki itu seorang perempuan itu bercerai dengan suaminya memiliki masa iddah. Nah, yang mana masa iddah itu belum selesai itu dia tidak boleh menikah gitu kan. Pun seorang laki itu dibenarkan mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan perempuan yang berada dalam masa iddah gitu kan. Pertanyaannya Kak Sakinah tadi apa ya? Coba diulang lagi. Apa hukumnya jika seseorang melanggar iddah? Oh, nanti tadi saya kira kembali ya. Nah, tadi pertanyaannya sama seperti pertanyaan yang udah dijawab sama Wafa. Kemudian pertanyaannya Tanzila tadi, kenapa laki-laki tidak punya masa iddah gitu kan? Kenapa? Karena ini tuh udah dijelaskan sama ulama gitu kan. Karena masa iddah itu hanya diwajibkan terhadap wanita gitu kan. Karena para fuqaha itu berpendapat bahwa setelah bercerai dari istrinya, seorang pria bisa menikah lagi gitu. Bisa menikah lagi tanpa ada masa iddah, terlebih bagi pria yang istrinya meninggal. Namun memang ada dua kondisi yang membuat seorang pria tersebut itu harus menjalani masa tunggu untuk menikahi wanita lain. Kondisi tersebut itu yang pertama, jika laki-laki itu menolak seorang istri dengan talak raj'i, kemudian dia ingin menikah seorang yang tidak boleh dikumpulinya gitu, seperti saudara perempuan istri gitu, maka pria tersebut tidak boleh menikah hingga iddah istri pertama itu selesai. Jadi nggak boleh nikah dulu gitu kan. Jadinya harus nunggu iddah dari istri tadi itu selesai dulu gitu. Yang kemudian kondisi kedua itu, jika seorang suami memiliki 4 orang istri, maka dia akan menikah salah satunya untuk menikah yang kelima, maka dia tidak boleh menikah dengan yang kelima
hingga iddah istri yang ditolak itu selesai gitu kan. Jadi ya sama aja gitu kan, jadinya laki-laki juga harus menunggu masa iddahnya si perempuan tersebut gitu. Jadi ya maksudnya gimana ya, harus harus tahu konsekuensinya gitu kan, jadi harus sadar diri juga gitu kan. Adapun istilah tentang iddah, para ulama itu mendefinisikan masa penantian yang harus jalani seorang laki-laki dalam dua kondisi tersebut. Dari kalangan Imam Hanafi, penantian tersebut tidak dikatakan iddah secara syar'i. Jadi begitu. Baik, yang kemudian di termin kedua saya buka untuk 3 orang penanya. Izin menambahkan sedikit, mengulang yang tadi yang disampaikan oleh Kak Umnia. Jadi kenapa iddah itu tidak ada untuk laki-laki. Jadi kan kita ulas sedikit lagi, iddah ini kan menahan atau menunggu, menahan diri untuk menikah lagi. Karena kenapa ditahan gitu? Karena buat memastikan apakah di dalam rahim perempuan ini kosong atau ada isinya atau ada bayinya gitu. Nah, kenapa laki-laki nggak ada? Karena yang mengandung itu kan perempuan, yang ingin kita ketahui rahimnya itu kan pada diri wanita. Jadi yang ditetapkan oleh para fuqaha, yang memang ditetapkan di Al-Quran juga itu untuk wanita gitu. Jadi untuk laki-laki sebenarnya nggak ada ketetapan tersendirinya. Tapi yang tadi kata Kak Umnia juga, laki-laki ini dianjurkan atau bisa disebut masa iddahnya ini yaitu ketika si mantan istrinya ini masih menjalin masa iddah juga gitu. Nah, setelah istrinya udah selesai waktu iddahnya, baru di situ suaminya juga selesai masa iddahnya. Karena tadi juga Kak Umi menjelaskan kalau misalnya talaknya itu masih talak roj'i, yang ada kemungkinan bisa kembali lagi sama istrinya itu jadi jatuhnya kalau misalnya si suami ini nggak mengikuti masa iddah istrinya atau menikah lagi sama orang lain, itu jatuhnya bisa kayak poligami gitu, karena masih ada kemungkinan untuk kembali lagi karena talak ini talak roj'i gitu. Jadi laki-laki ini ditetapkan untuk iddahnya ini disesuaikan dengan waktu masa iddahnya istri. Gitu. Demikian mungkin dari saya. Dikembalikan lagi pada moderator. Baik, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, langsung saja saya materi tambahan dari dosen pengampu. Kemudian saya persilakan kepada Ibu Rifdah. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, materi terakhir kita ya hari ini karena pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir nggak ada lagi kan? Minggu depan nggak ada materi lagi. Nggak ada ya? Sudah selesai hari ini. Oke, materi terakhir kita tentang iddah. Iddah ini ada berbagai macam ya. Ada iddah cerai, dalam arti sudah digauli oleh suaminya ya. Sudah haid, sudah pernah haid, digauli oleh suaminya. Ada lagi iddah ditinggal mati suaminya. Kemudian iddah wanita yang belum pernah digauli oleh suaminya. Kemudian ada iddah wanita yang sudah menopause, sudah lanjut usia. Juga nanti ada iddah wanita yang dalam keadaan haid. Oke, kita bahas dulu tentang
tentang iddah cerai bagi wanita yang sudah digauli oleh suaminya atau sudah pernah mengalami haid. Di Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, ini disebutkan bahwa wanita yang talak cerai ya, hendaklah menahan diri atau menunggu selama 3 kali quru. Nah, ini tentang quru ini ada perbedaan pendapat ya. Ada 2 perbedaan pendapat. Pendapat pertama, quru yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah masa suci. Nah, pendapat ini yang dipegang oleh mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Syafi'i juga mengatakan bahwa quru yang dimaksud dalam ayat itu 3 kali quru di situ adalah 3 kali suci. Nah, ini mengambil dalil dari ayat Al-Quran juga, bagaimana disebutkan dalam surah At-Talaq, "Fatalliquhunna li'iddatihin." Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, yakni di masa sucinya. Jadi karena seharusnya ya talak itu dilakukan dalam keadaan si wanita suci, nah maka pada saat itulah terhitung masa iddahnya. Ya. Juga karena mengingat masa suci waktu si suami menjatuhkan talak padanya terhitung, maka hal ini menunjukkan bahwa masa suci merupakan salah satu quru yang 3 yang diperintahkan bagi si istri untuk menjalani. Karena itulah mereka mengatakan bahwa sesungguhnya wanita yang ada dalam iddahnya, masa iddahnya habis dan terpisah dari suaminya bila ia memasuki masa haid yang ketiga. Jadi misalnya begini, hari ini suci, dalam keadaan suci ya. Istri dalam keadaan suci lalu kemudian ditalak. Nah, kemudian dia haid, masuk haid yang pertama ya. Suci lagi, berarti suci yang kedua tuh. Kemudian haid lagi. Ya, haid lagi, kemudian suci yang ketiga. Nah, maka ketika masuk haid yang ketiga, masa iddahnya selesai. Nah, ini menurut pendapat dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, di mana maksud 3 kali quru dalam ayat tersebut adalah 3 kali suci. Iddahnya wanita yang dicerai, yang sudah pernah digauli, yang sudah pernah haid, ya. Iddahnya adalah 3 kali suci. Menurut 3 mazhab tadi ya, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Oke. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat kedua mengatakan bahwasanya quru ini adalah masa haid. Pendapat ini yang dipegang oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut pendapat ini, seorang istri masih belum habis masa iddahnya sebelum bersuci dari haid yang ketiga kalinya. Ulama lainnya menambahkan harus mandi terlebih dulu dari haid. Ya, jadi kalau yang pendapat kedua ini, quru-nya adalah masa haid, jadi hitungannya 3 kali haid. Gitu. Ini yang dipegang oleh mazhab Imam Abu. Sekarang kenapa kok ada masa iddah bagi wanita? Ya. Nah, tadi kan ada yang bertanya kenapa laki-laki nggak ada masa iddahnya, tapi wanita ada masa iddahnya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini, bahwasannya masa iddah bagi wanita yang ditalak itu adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya janin dalam rahimnya. Nah, jadi wanita tidak boleh menyembunyikan ya. Ketika menjalani masa iddah lalu kemudian ketahuan tuh hamil, ini nggak boleh disembunyikan, ya. Harus terang-terangan. Ya. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua adalah iddah wanita yang ditinggal mati suami. Alladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri
hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi wanita yang ditinggal mati suaminya, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Hukum ini berlaku juga bagi istri-istri yang telah digauli oleh suaminya, juga istri-istri yang belum sempat digauli oleh suaminya. Nah, jadi kalau si wanita ini ketika menikah, ya, belum sempat digauli oleh suaminya, lalu kemudian suaminya meninggal. Nah, maka hukum ini yang berlaku. Hukum iddah ini yang berlaku. Bukan iddah yang belum pernah digauli oleh suaminya. Jadi kalau si istrinya ditinggal mati suaminya, walaupun belum pernah digauli oleh suaminya, maka itu tetap 4 bulan 10 hari. Hal ini yang telah disepakati para ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para pemilik kitab sunnah dan dinilai sahih oleh yaitu bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditanya mengenai masalah seorang wanita yang menikahi seorang wanita, lalu si laki itu meninggal dunia sebelum sempat menggaulinya dan belum pula memastikan jumlah mas kawinnya pada istrinya. Lalu mereka yang bertanya itu bolak-balik kepada Ibnu Mas'ud, berkali-kali menanyakan. Dan akhirnya Ibnu Mas'ud mengatakan, aku akan memutuskan masalah ini dengan ra'yu, pendapatku sendiri. Nah, jika jawaban ini benar, maka dari Allah. Tapi jika keliru, maka dariku dan dari setan. Sedangkan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari jawaban. Si wanita mendapat mas kawinnya dengan penuh. Lalu kemudian si wanita diberikan mas kawin ya. Lalu diberikan mas kawin dengan penuh. Menurut riwayat yang lain disebutkan mendapat mahar misalnya. Tanpa ada pengurangan dan penggelapan. Dan diwajibkan atas diri si wanita melakukan iddahnya serta ia dapat mewaris dari peninggalan suaminya. Lalu kemudian berdirilah Ma'qal Ibn Yasar Al-Ashja'i dan mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW memutuskan hal yang sama terhadap Buruk binti Washir. Nah, mendengar hal itu, Abdullah Ibn Mas'ud sangat gembira. Menurut riwayat yang lain disebutkan seperti berikut, maka berdirilah orang-orang lelaki dari Bani Ashja', lalu mereka mengatakan, kami menyaksikan bahwa Rasulullah SAW pernah memutuskan hal yang sama terhadap Buruk binti Washir. Jadi sebagaimana yang terjadi yang terjadi pada saat ada orang yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang wanita yang belum pernah digauli oleh suaminya, tapi kemudian suaminya meninggal. Maka hukum yang berlaku adalah tetap iddah wanita yang ditinggal oleh suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Nah, kemudian sekarang bagaimana bagi wanita yang sedang dalam keadaan mengandung lalu kemudian suaminya meninggal? Maka iddah yang harus dilakukannya ialah sampai melahirkan bayinya. Sekalipun sesudah kematian suaminya, selang waktu yang sebentar ia melahirkan bayinya. Jadi misalnya hari ini suaminya meninggal, besoknya istrinya melahirkan, maka iddahnya selesai. Gitu. Karena hukum yang berlaku bagi wanita yang dalam keadaan hamil adalah kembali pada ayat waulatul ahmal yajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Ya. Bagi perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Ya, ini berarti dikecualikan bagi wanita yang dalam keadaan hamil. Ya, kemudian ditinggal mati suaminya, maka iddahnya tetap sampai ia melahirkan. Sekarang apa hikmahnya? Apa hikmah penentuan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari? Nah, tentunya tadi seperti iddah cerai juga ya. Hikmahnya adalah untuk mengetahui apakah memang di dalam rahimnya ada janin atau tidak. Dalam hadis Ibnu Mas'ud yang ada pada kitab Sahihain dan kitab lainnya disebutkan seperti berikut,
Inna khalaqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yub'atsu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Sesungguhnya penciptaan seseorang di antara kalian dihimpun di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Lalu kemudian menjadi alaqah dalam masa yang sama juga. Menjadi alaqah 40 hari juga. Lalu kemudian beralih juga menjadi segumpal daging. Masanya sama 40 hari juga. Lalu kemudian pada saat itulah malaikat meniupkan ruh. Gitu. Jadi kalau hitungan 40 hari 3 kali ya. 40 dikali 3 itu kan berapa? 120 hari ya. 120 hari itu berapa bulan? Kalau hitungan 1 bulan 30 hari kan nggak sama ya. Ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Ada juga yang 28 hari gitu kan ya. Nah, tapi kalau secara umum hitungan ketiga 40 hari ini ya atau dalam hitungannya 120 hari itu kan sama dengan 4 bulan. Gitu. Terus 10 harinya bagaimana? 10 hari yang sesudahnya ini merupakan masa cadangan karena memang kadang bilangan sebagian bulan itu ada yang kurang genap gitu kan. Ada yang 30 hari, ada yang pas 30 hari, ada yang 31 hari, ada juga yang 28 hari. Oke. Nah, sekarang mengenai iddah cerai bagi wanita yang belum pernah digauli. Sudah dinikahi, lalu kemudian belum sempat digauli, dan cerai kita. Ini sebagaimana di surat Al-Ahzab disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya ya, min qabli an tamassuhun, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakan. Tapi di sini ada anjuran ya. Ada perintah kepada si suami yang menceraikan wanita tapi belum pernah digauli. Famati'uhun gitu. Maka berilah mereka mut'ah. Nanti kita akan bahas. Seorang wanita apabila diceraikan sebelum digauli, maka tidak ada iddah. Ya. Si wanita yang dicerai dan belum pernah digauli, maka tidak perlu menjalankan iddah. Nah, untuk itu, si wanita tersebut boleh pergi dan langsung menikah lagi secepatnya dengan siapapun yang disukainya. Ya. Seorang laki yang menceraikan istrinya dan belum digauli, maka ia harus memberikan kepada wanita yang telah ceraikannya berupa mut'ah. Ya. Nah, adapun wanita yang sudah ditentukan maharnya, maka suami harus memberikan setengah dari mahar yang telah ditentukan. Bagaimana Allah berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Jadi ketika si wanitanya diceraikan dan belum pernah digauli, maka sebaiknya si suaminya, mantan suaminya, memberikan mut'ah. Ya. Kalau misalkan sudah ditentukan mahar dari awal, maka sebaiknya si suaminya memberikan setengah, 1/2, ya, separuh dari mahar yang sudah ditentukan. Nah, sekarang bagaimana kalau belum ditentukan maharnya? Nah,
Bagi wanita yang belum ditentukan maharnya, maka suaminya boleh memberikan mut'ah semampu yang ia berikan. Sebagaimana Allah berfirman, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Tidak ada sesuatu pun mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah, pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Jadi kalau si suaminya hanya mampu misalnya memberikan mut'ah, misalnya berupa uang hanya sekedar 500.000 rupiah saja misalnya, hanya mampunya segitu, maka boleh memberikan semampu suaminya. Ini dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan melalui Sahal Ibnu Sa'ad dan Abu Usaid radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menikahi Umaymah binti Syurahbil. Tetapi ketika beliau masuk ke kamarnya, kemudian mengulurkan tangannya kepadanya, kelihatan Umaymah tidak suka. Maka Rasulullah SAW keluar dan memerintahkan kepada Abu Usaid untuk mengemasi barang-barang Umaymah. Lalu beliau memberinya sepasang pakaian sebagai mut'ahnya. Ali ibnu Abu Talhah mengatakan bahwa jika Nabi SAW telah menyebutkan mahar kepada Umaymah, maka bagi Umaymah tiada lain separuh dari mahar tersebut sebagai pesangonnya atau mut'ah gitu ya. Dan jika beliau Rasulullah SAW masih belum menentukan maharnya, maka Umaymah hanya mendapatkan mut'ah yang sesuai dengan kemampuan beliau saat itu. Dan itulah yang dinamakan melepaskan dengan cara yang sebaik-baiknya. Betulnya mut'ah ini sebagai penghibur si istri ya, supaya tidak sedih. Kalau yang terjadi pada Rasulullah SAW, ya, ketika menikahi Umaymah binti Syurahbil, ternyata ketika sudah dinikahi, Umaymah seperti tidak suka kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menceraikan. Tetapi ketika diceraikan, Rasulullah memberikan mut'ah, memberikan sepasang pakaian sebagai mut'ah. Kata Ali ibnu Abi Talhah, kalau seandainya Rasulullah sudah menentukan maharnya, pasti Rasulullah memberikan separuh dari mahar yang sudah ditentukan. Tapi karena Rasulullah belum menentukan maharnya, maka Rasulullah memberikan barang yang memang mampu Rasulullah SAW. Ya. Oke, terakhir. Nah, ini mengenai iddah wanita yang menopause, yang sudah tidak pernah mengalami haid lagi, sudah lanjut usia ya. Kemudian berlaku juga bagi wanita yang belum baligh, artinya belum pernah haid. Ya. Dan wanita yang hamil, di sini juga disebutkan ya, tentang wanita yang hamil, iddah wanita yang hamil. Bagaimana dalam surah At-Talaq ayat 4 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahid ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Begitu juga perempuan-perempuan yang tidak haid, belum pernah mengalami haid, ya. Wallai lam yahidn. Kemudian, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Ini tadi juga terkait dengan wanita yang ditinggal mati suaminya, tapi dalam keadaan hamil. Ya.
Iddah bagi perempuan yang tidak haid lagi karena faktor usia yang telah lanjut adalah 3 bulan sebagai ganti dari 3 quru. Jadi sebetulnya ya, kalau tadi hitungan 3 quru ya, itu secara umum itu masuknya 3 bulan. Kan kalau hitungan masa suci itu kan paling sedikit 15 hari. Kemudian haid itu juga paling sedikit 1 hari atau kadang umum 7 hari gitu ya. Tapi kalau digabungkan itu biasanya ini masuknya 3 bulan juga. Gitu. Ya, maka dalam iddah wanita yang menopause juga diberlakukan di sini adalah 3 bulan sebagai ganti dari 3 quru yang ditetapkan atas perempuan yang berhaid. Demikian juga perempuan yang belum mencapai usia baligh. Iddah mereka sama dengan iddah wanita-wanita yang tidak haid lagi, yaitu 3 bulan. Jadi kalau ada wanita yang belum baligh ya, tapi sudah menikah, gitu, kalau kemudian diceraikan, maka iddahnya sama dengan iddah wanita yang menopause, yaitu 3 bulan. Lalu kemudian bagaimana wanita yang hamil? Sudah dijelaskan tadi ya di awalnya. Wanita yang hamil masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan kandungan. Sekalipun bersalinnya itu terjadi sesudah talak dijatuhkan atau sesudah ditinggal mati suaminya dalam jarak tenggang waktu yang tidak lama. Walaupun talaknya misalnya pas dia melahirkan ditalak, aduh tega banget ya. Ditalak itu iddahnya sudah selesai gitu. Karena memang iddahnya hanya sampai melahirkan saja. Tuh. Atau misalkan selang sehari atau 2 hari belum melahirkan, diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya. Maka pada saat dia melahirkan, 2 hari setelah ditalak atau 2 hari setelah ditinggal mati suaminya, lalu kemudian melahirkan, maka masa iddahnya selesai. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, perkuliahan kita sudah selesai ya. Harusnya sebetulnya ini 15 pertemuan ya. Kalau mata kuliah lain 15 pertemuan nggak? Ini kan sekarang itu baru 14. Yang lain hari ini terakhir atau minggu depan terakhir? Mata kuliah yang lain? Ada yang sudah, yang belum, Bu. Ada yang sudah. Oke, tapi karena di silabusnya hanya sampai 14 pertemuan. Jadi hari ini kita juga sudah selesai gitu. Sudah selesai 14 pertemuan. Jadi tinggal nunggu UAS. Kalau ikut kalender akademik kan itu setelah Syawal ya. UASnya. Iya, Bu. Jadi kemungkinan kita ikut aja setelah Syawal UASnya. Oke. Sudah cukup? Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita yang terakhir ini, ya, saya pribadi meminta maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang dimengerti ya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa juga dimurojaah lagi materi-materi yang sudah dibahas ya, karena ini juga nanti akan kita alami juga dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi seorang wanita berhubungan dengan keluarga gitu ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.